Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Puji syukur kita panjatkan, syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berpanjang sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka acara sosialisasi BIP usulan Bapak Teguh Rifki Hasyah tahun 2020 anggota Indonesia. Salawat dan salam tak lupa kita hadirkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan. Yang terhormat Bapak Aidil Mahendra SPD Esos selaku staf ahli, Bapak Teguh Rifki Hasyah anggota DPR RI. Yang kami hormati Bapak Manullah SPD selaku Kepala Dinas Pendidikan. Yang kami hormati Bapak selaku anggota Dewan Smawati, anggota Dewan Pembina Aceh Singkil. Yang kami hormati Bang Joni Pelawak Firdaus selaku kata motivasi belajar pada hari ini. Yang kami hormati para kepala sekolah tingkatan SD, SMP, SMA, SMK dan serta undangan di pada hari ini. Langsung saja, sebelum memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Ian Farid kepada saudara waktu dan tempat dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh.
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. وكان الإنسان عجولا. صدق الله العظيم. Salawat kepada hadirin dipersilakan berdiri. Salatullah, salamullah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin persilakan duduk kembali. Acara selanjutnya, kata sambutan perwakilan pengusul oleh Ibu Haja Asmawati kepada Ibu Waktu dan Berkati persilakan. Dalam rangka realisasi rekrutmen PIP usulan dari Bapak Zulkifli Hasyam, anggota DPR asal Aceh. Satukan bersama dengan kedatangan dan kehadiran Nabi Islam Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh pengetahuan bisa sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Ibu beserta tim Bapak Zulkifli Hasyam dari Jakarta, yang saya hormati Bapak Kadis Pendidikan Sipil, yang saya hormati Bapak Kadis Asia SE selaku anggota DPRK Sipil dari fraksi Partai Demokrat. Alhamdulillah ya, kami tim pengusul beasiswa dari Kadis Sipil, saya dan Bapak Ibu serta teman-teman lain dari Partai Demokrat. Alhamdulillah kita setiap tahunnya mendapat bantuan dari Bapak Zulkifli Hasyam untuk mendapatkan beasiswa untuk siswa SMA, SMP, dan SD. Yang alhamdulillah dengan adanya beasiswa ini kita bisa dapat meringankan biaya-biaya siswa kita yang mana nantinya bisa digunakan untuk keperluan mereka belajar. Dan kita berharap kepada Bapak Zulkifli Hasyam, semoga beasiswa ini berkelanjutan dan semoga kewenangan bertambah terus sehingga kita bisa menuntaskan di sini ya. Saya tidak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kata sambutan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Sipil oleh Bapak Wali Waktu kepada Bapak Ibu tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi Muhammadin nabiyyi wa ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu
hadir di gedung seni budaya ini sesuai dengan maksud dan agenda yang sudah direncanakan. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengubah wajah dunia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah sebagaimana yang kita rasakan dewasa ini. Penghormatan kami pertama kepada Bapak staf tenaga ahli dari Bapak Tengku Rifki Hasan bersama tim yang sudah jauh-jauh menempuh perjalanan yang panjang hadir di tempat kita. Selanjutnya kita penghormatan kami kepada Bapak Faisal Ahyar selaku anggota DPRK Presiden, Ibu Haja Asmawati juga anggota DPRK Presiden. Kebetulan ini satu partai politik dan ini salah satu perjuangan dari Bapak Tengku Rifki, tetapi meminta tim ini digotong royongi bersama-sama rekan-rekan satu partai politik. Baiklah Bapak dan Ibu, para kepala sekolah yang berhadir diundang, Bapak dan Ibu orang tua wali beserta didik, anak-anak kami, para peserta didik, siswa-siswi yang sudah berhadir diundang di forum ini. Hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama, kami selaku Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil ketika mendengar bahwa ada program Indonesia Pintar yang diluncurkan oleh pemerintah, ini kita sambut dengan senang hati, dengan gembira. Oleh karena ini adalah salah satu upaya pemerintah lebih khusus memberi kesempatan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga kurang beruntung. Maka diluncurkan program PIP mulai dari penerimanya SD sampai dengan perguruan tinggi mulai tahun 2020 untuk perguruan tinggi. Tapi beberapa tahun sebelumnya hanya untuk SD sampai dengan pendidikan SLTA sederajat. PIP ini dimaksudkan adalah untuk membantu pembiayaan melaksanakan pendidikan dengan sebaik-baiknya, di mana dana ini dimanfaatkan ketika ada beberapa aspek pembiayaan yang tidak dapat ditangani atau belum bisa ditangani dari sumber bantuan operasional sekolah atau BOP. Untuk itu, agar ada kesempatan yang lebih baik dan layak, agar peserta didik yang kurang mampu bisa meraih prestasi lebih baik, maka digelontorkanlah beasiswa PIP ini. Kita sangat bersyukur PIP ini, harapan kita bisa maksimal. Artinya seberapa jumlah peserta
yang masuk dalam kategori mulai dari pendidikan SD sampai dengan SLTA sederajat, kita harapkan seluruhnya dapat memperoleh. Walaupun sebenarnya pada kenyataannya PIP yang selama ini kami monitor berdasarkan surat-surat resmi yang kami terima, keputusan-keputusan dari kementerian yang resmi kami terima, masih terdapat beberapa catatan-catatan. Catatan yang paling merugikan kita adalah ketika beberapa nama yang muncul tetapi tidak dapat direalisasikan oleh karena terjadi ada beberapa hal. Kami juga sering mendapat laporan resmi rekapitulasi bahwa di beberapa sekolah ada peserta didik yang tidak dapat menerima. Kalau kita cermati petunjuk teknis, ini memungkinkan memang bisa terjadi. Yang paling rentan dan rawan itu biasanya adalah ketika masa perpindahan tingkat. Misalnya sudah memperoleh di SD, kemudian tahun pertama masuk SMP atau MTS, itu datanya sudah diinput sebelumnya di SD, belum sempat diminta diutamirkan karena ini berbeda sedikit antara tahun pelajaran dengan tahun anggaran. Maka ada beberapa kali dan pada semester tertentu ada peserta didik yang menerima PIP itu hanya menerima setengahnya. Ada yang menerima penuh. Itu karena tadi berada peralihan antar tingkat. Ketika dari SD masuk menamatkan SD masuk ke SMP, tamat SMP masuk SMA, sehingga hanya menerima setengahnya. Nah, seringkali disinilah menjadi atau timbul permasalahan-permasalahan, termasuk tidak secara baik dilaporkan, sehingga akhirnya ketika di SD menerima, setelah masuk di SMP hilang namanya. Ini tentu sesuatu hal yang perlu kerja sama kita bersama. Beberapa kasus juga kami temui di dinas dari tim pengelola PIP kita, bahwa tidak semua data-data yang belum sinkron itu ditindaklanjuti secara baik oleh sekolah melalui kepala sekolah. Seringkali juga kami menemukan sekolah itu kurang maksimal, apalagi mungkin yang harus diurus atau yang belum sukses misalnya hanya beberapa orang dari 10 atau 15 peserta didiknya yang memperoleh beasiswa PIP. Dalam beberapa tahun terakhir kami terus monitor dan kami perhatikan memang ini belum maksimal kita manage, sehingga kami dalam beberapa kesempatan yang lalu sudah berusaha untuk menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah seluruh Aceh Singkil. Karena kita berharap kesempatan beasiswa PIP ini benar-benar bisa maksimal kita peroleh, sehingga benar-benar membantu seluruh peserta didik kita yang memenuhi syarat, yang tidak mampu. Dengan adanya beasiswa, mereka bisa lebih berprestasi.
Karena beasiswa ini secara khusus diperuntukkan memang untuk pembiayaan kebutuhan sekolah. Bukan kalau sudah menerima nanti beli berat orang tuanya, bukan. Dalam juknisnya tidak. Dalam juknisnya diperuntukkan pertama untuk membeli peralatan sekolah seperti alat tulis, buku, dan buku pelajaran sumber-sumber lain. Pakaian, membeli pakaian sekolah, membantu biaya transportasi berangkat dari rumah ke sekolah dan sebaliknya, biaya untuk mencukupi asupan gizi makanan supaya memiliki gizi, standar gizi atau cukup untuk bisa memulai pelajaran. Jangan peserta didik kita, anak-anak kita sekolah berangkat dari rumah belum sarapan. Jadi ini membuat suasana memulai pelajaran dalam kondisi tidak siap mengikuti pelajaran. Jadi hal inilah sehingga pemerintah mengucurkan beasiswa ini dengan maksud agar memang peserta didik yang dari keluarga tidak mampu ini bisa sejajar, bahkan diharapkan bisa memiliki lebih kesempatannya dibanding dengan peserta didik dari keluarga yang mampu atau keluarga kaya. Ini makanya diluncurkan beasiswa, karena selama ini masih ditemukan kendala-kendala bagaimana kita dari keluarga kurang mampu itu belum berhasil meningkatkan prestasi belajar. Jadi dengan ada beasiswa ini diharapkan benar-benar sudah bisa memiliki kesempatan lebih baik, karena pendidikan itu adalah hak semua warga masyarakat. Jadi ini untuk ke depan perlu dicamkan, dan kami berharap kepada peserta didik yang sudah dibantu, difasilitasi memperoleh beasiswa PIP melalui usulan Bapak Tengku Ki Hasan ini benar-benar dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dari wujud dari rasa syukur kita bahwa dengan perjuangan beliau kita dapat memperoleh, karena tidak semua bisa maksimal kita berikan beasiswa oleh karena tadi keterbatasan kuota, kemudian keterbatasan dalam memberikan informasi dan laporan oleh sekolah kepada tim manajemen kami di tingkat kabupaten. Untuk ke depan ini perlu terus kita bersinergi, kita perlu menyamakan persepsi. Apabila masih ada lagi kita jumpai orang tua yang memiliki anak masih usia sekolah dan masih terdaftar di bangku sekolah, kita harapkan benar-benar bisa difasilitasi dan dibantu. Secara maksimum kami akan instruksikan secara struktural sebagai kepala dinas kepada kepala sekolah agar benar-benar mendata dengan baik, memberikan informasi kepada orang tua dengan benar mengenai persyaratan-persyaratan yang harus diserahkan agar dapat di-entry pada Dapodik sehingga benar-benar bisa memperoleh. Di luar dari usaha kita yang maksimal, kita akan serahkan kepada tim dari Bapak Tengku Rifki Hasan untuk bisa diperjuangkan. Ini harapan kita ke depan, dan kami selaku kepala dinas beberapa kali meminta, ini khusus ini dengan Pak Fairuz Ahyardi, ya, meminta bantuan semaksimal mungkin agar kuota untuk Aceh Singkil itu kita upayakan semaksimal mungkin.
Kalau bisa kita berharap tidak ada satupun peserta didik kita yang memenuhi syarat. Ya, ini syaratnya bukan syarat administrasi ya. Yang dimaksud dengan syarat di sini memang harus masih bersekolah dari keluarga tidak mampu yang memang secara faktual demikian adanya. Bagaimana caranya benar-benar kita perjuangkan bisa memperoleh sehingga tidak ada yang tersisa. Kalau ada 2.000 kita senang dapat dibantu 2.000 seluruh peserta didik kita. Karena kalau berdasarkan data kemiskinan Aceh Singkil, semestinya beasiswa untuk Aceh Singkil itu totalnya semestinya harus ada paling tidak 8.000 dari 35.000 peserta didik kita yang tercatat mulai dari SD sampai dengan SLTA sederajat. Jadi itu perjuangan keras bagi kita semua, dan ini juga kepada Bapak dan Ibu wali siswa yang berhadir di sini, sampaikanlah kepada keluarga yang lain agar informasi ini benar-benar bisa diterima secara utuh, karena ini adalah kesempatan kita bisa memang menata kehidupan lebih baik, paling tidak dari sumber beasiswa PIP ketika peserta didik atau di lingkungan masyarakat kita masih ada peserta didik kita yang masih membutuhkan. Dan kalau bisa kita bermohon, ini kita bermohon yang hadir di sini. Kalau bisa disampaikan juga lah bisik-bisik dengan Pak Teguh. Jangan PIP yang dari Kemendikbud. Ada beasiswa khusus dari kota atau sejumlah orang yang tidak tertampung lewat beasiswa PIP. Ya, beasiswa Pak Teguh Diharsa dan Bang Joni khusus untuk Aceh Singkil. Mengenai besarannya kita serahkan berapa kira-kira yang mampu. Tapi intinya adalah bagaimana upaya kita seluruh peserta didik di Aceh Singkil yang memang benar-benar tidak mampu bisa memperoleh tambahan biaya agar bisa benar-benar memperoleh pendidikan lebih baik dengan menggunakan beasiswa ini. Ini pengharapan kita, dan kami mohon titip sebagai penyambung lidah ini Pak Perus Ahyar, Ibu Asmawati, Bang Joni, dan tentu Pak tenaga ahli ya, tenaga ahli Pak Teguh Diharsa. Inilah harapan kami, karena masa depan kita lebih jelas apabila kita sejak dini memperoleh pendidikan yang baik. Untuk saat ini memang belum maksimal pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menyelenggarakan pendidikan bermutu. Tapi ini terus kita dorong. Beberapa hal-hal yang menyangkut dengan ini terus kami melakukan evaluasi secara berkala agar maksud dan tujuan pemerintah dan sebagai kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, yang berkualitas dengan biaya yang rendah, ini adalah menjadi tekad kita bersama untuk tetap kita perbaiki. Kami melihat dan bersyukur juga pada beberapa tahun terakhir untuk Aceh Singkil partisipasi masyarakat lebih tinggi untuk mengelola pendidikan secara mandiri. Artinya tumbuh beberapa sekolah swasta dengan dikombinasikan dengan berbagai program unggulan yang berbasis kontrak. Ini menjadi tren dan kita harapkan ini bisa kita dorong terus maksimal mungkin. Kami juga sedang mempertimbangkan dan berusaha untuk memberi masukan kepada Bapak Bupati agar sekolah-sekolah formal kita juga kita buat beberapa sekolah pilot project untuk memang kita manage menjadi boarding school dengan keunggulan-keunggulan khusus di bidang syariat Islam. Ini yang kita harapkan ke depan, karena ini adalah harapan masyarakat. Kita lihat trennya. Untuk itu kita bersyukur
bahwa saat ini muncul sekolah-sekolah yang berbasis coding yang memang dikelola secara baik, sehingga dengan coding school itu benar-benar waktu di manage dimanfaatkan sebaik mungkin untuk bisa belajar, sehingga benar-benar memperoleh pendidikan yang baik, pendidikan yang bermutu. Kami kira demikian yang dapat kami sampaikan sambutan pada kesempatan ini. Kami tidak lupa mengucapkan terima kasih dan titip salam kami kepada Bapak Tengku Rifki Hamsa. Sekaligus mari kita doakan beliau agar tetap sehat, panjang umur, murah rezeki, dan terpilih lagi periode selanjutnya. Bukan cuma menjadi anggota DPR RI, barangkali ada cita-cita menjadi gubernur, mungkin bisa supaya lebih maksimal membantu masyarakat Aceh. Demikian, terima kasih. Kami mohon maaf atas penyampaian kami yang kurang berkenan. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata motivasi belajar yang akan disampaikan pengunjung Kapur. Kepada Abang, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ibu bapak yang kami berada di Kenau, ngerti bahasa Aceh? Kurang ya? Saya di bahasa Indonesia aja di sini. Kalau misalnya saya kurang di sini ya. Sini. Malu tidak pelawak. Tapi saya sudah 2 kali sampai ke Aceh Singkil ini. Pertama pembagian PIP 2020 juga di bulan 2, dan ini yang kedua kali di tahun yang sama. Penghormatan saya kepada Ibu tadi itu masuk ya, Ibu Asmawati, anggota DPRK di sini, dan juga Bapak Fairuz, selanjutnya kepada Bapak Kadis kita. Kalau Pak Fairuz jangan salah disebut, jangan sebut virusnya. Karena kalau virus nanti ada. Ya, nanti kalau virus jadi corona. Jadi kita nggak apa, karena kita jauh-jauh, saya nggak pakai masker sebentar. Ini kita pakai masker dan kita jaga jarak berhubung ada protokol kesehatan dikarenakan ada virus corona. Dan mudah-mudahan virus itu pun cepat berlalu dan pergi kemana dia suka, jangan diambil lagi. Karena capek juga pakai masker kan. Saya dari tadi mau buka masker cuma nggak bisa karena kita mengikuti protokol kesehatan. Sekarang pun kita kalau dari rumah, biasanya kalau kita di rumah mau makan nasi cuci tangan. Di sini di mana-mana cuci tangan ya Bu ya. Nah, itulah disemprot lagi kita kira tanaman. Ada anak-anak tadi disentuh tangannya itu cek suhu, nah apa-apa, bukan buat KTP, cek suhu. Jadi saya hari ini hadir di sini, anggap aja saya mewakili panitia saya. Anggap aja saya ini. Karena kalau dibilang saya motivator belajar, yang saya mau motivasi siapanya? Soalnya banyak ibu-ibu dan bapak-bapak. Kalau banyak anak sekolah, oke, motivasi untuk mau belajar. Sekarang banyak ibu-ibu dan bapak kan nggak mungkin saya bilang ibu-ibu, bapak, yuk motivasi kita belajar. Apalagi yang mau belajar tuh ya. Tapi minimal alhamdulillah kita di Singkil ini lumayan banyak mendapatkan beasiswa dan kita
SMP sekian, SMA SMP sekian, SMA sekian, dan mudah-mudahan ke depan ditingkatkan lagi jumlahnya ya. Kalau 1 juta dapat 5 juta siapa tahu, mudah-mudahan ibu bapak semuanya, mudah-mudahan adik-adik kita yang sudah mendapatkan beasiswa ini bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin. Pertama beli buku, beli baju, alat-alat perlengkapan sekolah, perlengkapan ngaji juga boleh. Tapi ya ibu jangan, kalau misalnya belum ada HP, karena kita sekarang sekolah sekarang daring ya Bu ya. Itu boleh beli HP juga, beli paket untuk anak-anak, jangan beli pakai itu ibu. Kalau ibu kan Facebook nanti kamu ya. Ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan bisa digunakan dengan baik mungkin. Saya tidak memperpanjang lebar, berhubung kita masih ada waktu Pak Aidil Mas Hendra nanti yang akan menjelaskan bagaimana dari awal pertama kita menyusun nama-nama, menyampaikan menyusun di rumah aspirasi kami di Banda Aceh. Seterusnya kita sampaikan sampai ke Jakarta dan proses bagaimana saat dana itu keluar. Ya, soal ada tanggung silakan Bu, itu ada kursi pokok juga. Silakan Bu. Jadi mudah-mudahan nanti dapat Ibu dengarkan penjelasan dari Pak Aidil sebagai ketua tim tadi. Lebih dan kurang Bu, Bapak saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, penyampaian dan penjelasan PIP 2020 usulan Keturiti Harja DPR RI asal Aceh yang disampaikan oleh tenaga ahli DPR Republik Indonesia Bapak Aidil Mas Hendra SPD SP. Kepada Bapak waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Aceh Singkil yang telah menyediakan tempat, memberi tempat kepada kami. Terima kasih Pak Kairullah atas tempat dan waktunya. Kemudian kami hormati para pengusul yang juga anggota DPRK Aceh Singkil. Dalam hal ini ada Bapak Pais Hayat, ada kakak kami, kakak Asmawati. Mereka ini adalah selain daripada anggota DPR yang terus peduli kepada rakyat, juga fokus terkait pendidikan yang ada di Aceh Singkil. Tepuk tangan buat mereka berdua ini. Kemudian tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada Bang Joni. Bang Joni adalah tim kami dari Rumah Aspirasi TRH sejak dari pengusulan hingga pembuatan SK sampai turun ke lokasi kegiatan. Selalu beliau ini berhadir, dan bukan hanya dalam hal beasiswa, tapi sewaktu kami melaksanakan lawan corona, program melawan corona, Bang Yoni juga ikut serta dengan kami untuk turun ke daerah dalam hal melakukan penyemprotan penyemprotan disinfektan, pembagian sanitizer dan juga masker. Bang Yoni selalu hadir dengan kami. Bapak Ibu serta adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, lebih enak berdekat biar nanti jangan. Pertama, permohonan maaf dari Bapak Ketua Hasyam karena setiap hari beliau komunikasi dengan kami. Keinginan beliau untuk terus bersama
bapak-bapak dan ibu-ibu di sini sangat besar. Namun karena tugas beliau sekarang dipercaya sebagai pimpinan Komisi 1 DPR RI yang membidangi pertahanan, dan di DPR juga sedang masa sidang, sehingga beliau belum bisa bersama dengan kita. Dan karena tugas beliau juga sebagai sekjen Partai Demokrat yang mengurusi semua pilkada, mulai pilkada gubernur sampai pilkada di kabupaten, bupati dan wali kota, ini perlu beliau, sehingga beliau belum bisa bersama dengan kita, dan permohonan maaf itu disampaikan melalui kami. Namun kami harap ketidakhadiran beliau tidak mengurangi semangat kita pada hari ini dalam menjalankan tugas serta membagikan biaya siswa PIP ini. Pertama, kami perkenalkan diri. Nama kami Aidil Mas Hendra, dipanggil Aidil. Kalau detail banyak, kalau dari sini kok dulu saya detailnya CH, sekarang sudah begini Pak. Ini adalah detail hipnotis. Jadi kalau ada yang mau hipnotis, kalau orang yang mau selesai kembang semua dan diakui oleh negara Amerika, bisa buka praktek di internasional. Saya lahir di Aceh Selatan, usia 38 tahun, status sudah menikah, dan sekarang bekerja sebagai tenaga ahli Bapak Dr. Yudhiyah di DPR RI dan berdomisili di Jakarta. Kemudian dapat kami sampaikan juga, karena masa pandemi COVID ini yang membatasi setiap kegiatan kita, baik jaga jarak dan sebagainya, tidak boleh ada perkumpulan, maka kegiatan ini juga kami siarkan langsung melalui akun YouTube Rumah Aspirasi TRH. Kemudian juga kami siarkan langsung melalui akun Facebook Rifki 19. Tujuan kami agar masyarakat nantinya yang tidak berhadir di acara kita ini bisa mengulang kembali isi apa yang disampaikan pada hari ini, agar masyarakat paham dan tahu terkait biaya siswa ini. Memang banyak yang bertanya, apa dan dari mana biaya siswa ini? Kemudian apa beda biaya siswa ini dengan biaya siswa dari sekolah? Itu banyak yang bertanya. Kemudian ada yang bertanya, apa kriteria penerima biaya siswa ini? Sekilas sudah disampaikan oleh Pak Kadis tadi. Dan kenapa ada orang kaya dapat, orang miskin tidak dapat? Ini yang paling penting. Nanti akan kita jelaskan. Kemudian seberapa banyak sudah beasiswa disalurkan pada Greenpeace? Apakah beasiswa ini adalah senjata politik bagi kami di Demokrat? Bukan. Nanti akan kita jelaskan. Kemudian apa dasar hukumnya? Ini yang penting. Kita bahas dulu. Pertama, biaya siswa ini adalah biaya siswa program Indonesia Pintar atau PIP usulan Bapak Dr. Yudhiyah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2020. Itu begitu. Dan biaya siswa ini di luar usulan yang diusulkan oleh pihak sekolah atau regulator. Artinya biaya ini adalah biaya tambahan di luar usulan yang diusulkan oleh pihak sekolah, namun tetap mengacu kepada data pokok pendidikan siswa yang dibuat oleh sekolah berdasarkan formulir isian dan fakta-fakta yang diberikan sendiri untuk diupload ke data murid. Namun bedanya dengan biaya ini atau sekolah, biaya siswa kita ini untuk setahun sekali. Ini yang perlu diingat, biaya siswa kita untuk setahun sekali. Kalau mau lagi, maka harus diusulkan lagi ke kami. Karena banyak masyarakat yang mengatakan bahwa Pak, kami ada kartu ini, tapi kenapa anak kami tidak dapat? Suatu katanya ada diusulkan. Kok enggak Pak? Harus diusulkan ya, kita dapat otomatis. Enggak. Kemudian dia tanya lagi, kenapa kalau dapat tanpa diusulkan?
Jadi walaupun beasiswa ini untuk setahun sekali, kami tetap berusaha untuk kembali mengusulkan beasiswa ini kalau bisa secara otomatis dapat masuk ke reguler. Makanya di Sentil ini ada siswa yang sudah mencairkan uangnya, karena nomor rekeningnya sama, gitu. Kan ada kan yang mencairkan, itu dia. Dan bukan tahap, dan berapa itu tahap 1, tahap 2 yang mana? Biaya siswa ini tidak ada tahap 1 dan tahap 2, yang ada hanya setahun sekali. Kebetulan usulan 2019 yang lalu itu kita bagikan di awal tahun 2020. Padahal beasiswa tahun 2019. Jelas itu? Jelas Pak? Ini dulu nih. Kemudian apa kriteria penerima biaya siswa ini? Pertama, penerima beasiswa ini harus bersekolah, sekolahnya harus berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Artinya dia harus bersekolah di SD, SMP, SMA atau SMK, baik negeri maupun swasta. Pak, anak kami di mana? Anak kami di Minman Mas Einstein, kenapa nggak dapat? Ada nggak yang begitu? Kenapa? Kita juga pendidikan, betul pendidikan. Tapi seperti kami sampaikan tadi, bahwa kalau Minman Mas dan Einstein berada di bawah Kementerian Agama, sementara beasiswa ini berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Biaya siswa untuk Kementerian Agama belum ada kuota DPR-nya, sehingga kami tidak bisa mengusulkan biaya siswa tersebut. Jelas? Jelas itu? Kemudian kriteria kedua, seperti sampaikan Pak Kadis tadi, masyarakat miskin dan rentan miskin. Ini yang penting. Tapi kenapa Pak? Anak orang kaya dapat, anak orang miskin tidak dapat. Anak PNS dapat, anak tukang pajak kelapa tidak dapat. Anak anggota DPR dapat, anak PNS TNI Polri dapat, sementara kami yang ada kerja tidak dapat. Semua ini miskin atau rentan miskin ini bukan dilihat dari rumahnya, tapi dianalisa berdasarkan data pokok pendidikan siswa. Nanti saya jelaskan lebih detail. Ya, ini dia makanya ada orang miskin tidak dapat, orang kaya tidak dapat. Contohnya begini, contohnya si A itu, aku nanti dia jelaskan ada sambungannya ke sekilas dulu. Kemudian kita lihat ya, terdaftar tidak mudik dan masih aktif bersekolah sesuai dengan Pak Kadis. Kadang-kadang dia tidak berada di sekolah tersebut, tapi namanya masih ada di dalam mudik Pak. Sehingga sewaktu keluar beasiswa itu di sekolah, kami dapat beasiswa ini Pak sebagai beda-beda, karena sekolahnya belum mengupdate dalam mudik Pak. Itu banyak sekali kasusnya. Orangnya sudah pindah 2 tahun yang lalu, tapi namanya masih ada Pak dalam mudik. Ini juga ada. Kemudian kita lihat selanjutnya, belum atau tidak pernah mendapatkan beasiswa dari pihak manapun. Ini bisa kita buktikan. Kami akan melihat bukti-buktinya bahwa ibu yang sudah dapat, kadang-kadang ada yang sudah dapat beasiswa dari sekolah, dipikir kami nggak tahu Pak. Nanti akan kelihatan datanya. Kemudian sudah berapa banyak beasiswa ini disalurkan oleh Bapak Kemenki? Total keseluruhan beasiswa yang sudah disalurkan oleh Bapak Kemenki sebanyak 239.503 orang siswa. Ini jumlah keseluruhannya. Dan beasiswa ini bukan hanya tahun ini, tapi sudah kita gelar dari tahun 2015. Artinya biaya siswa ini bukan untuk kekuatan politik. Sebelum pemilu dan sesudah pemilu kita juga konsisten dalam membangun pendidikan di Aceh. Apalagi dari Aceh itu Pak Irus dan juga Kak Asmawati selalu berkomunikasi dengan kami terkait apa yang bisa kita bawa ke sini, baik menyangkut pendidikan maupun yang lainnya. Dan kalau bisa tolonglah ditambah ke sini lebih banyak lagi. Itu selalu yang diminta oleh Bapak dan Ibu-ibu kita depan ini, agar mutu dan kualitas pendidikan yang ada di sini bisa meningkat. Itu permintaan beliau-beliau. Kemudian apa dasar hukumnya?
Dasar hukumnya adalah ini. Menurut Undang-Undang MD 3 Pasal 80 ayat J tentang hak anggota DPR. Anggota DPR berhak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihannya. Makanya beasiswa ini banyak untuk dapil satu daripada dapil dua. Karena amanah-amanahnya untuk memperjuangkan program daerah pemilihan. Makanya beasiswa ini banyak dari Pidijaya sampai ke Luas. Bila itu sangat kurang. Karena Pak Rizky daerah pemilihannya 15 kabupaten kota di dapil Aceh 1. Kemudian, memang Bapak Ketua Rizky Hasyam bukan lagi sebagai Ketua Komisi 10 DPR RI. Beliau sekarang sebagai pimpinan di Komisi 1 DPR RI. Namun, karena komitmen terkait pendidikan di Aceh, Bapak Ketua Rizky Hasyam juga sebagai Sekjen Partai Demokrat, maka Bapak Ketua Rizky meminta kepada beberapa orang kawan-kawan beliau yang ada di Komisi 10 Pak. Ini ada yang dari Demokrat 5 orang, ada dari partai lain, diminta diberikanlah kuota beasiswa. Ini tidak besar Pak. Karena memang anggaran sekarang ini banyak dialihkan ke penanganan COVID, sehingga kuota beasiswa hari ini juga sedikit. Kemudian ini realisasinya masing-masing anggota. Selanjutnya ini untuk sisir ada 648 orang. Kemudian kami sadari seperti disampaikan Pak Kadis tadi, masa pengusulan beasiswa kami Pak, ini setelah hari bulan, setelah diusulkan oleh pihak sekolah dan berkisar antara bulan Juni dan bulan Juli Pak. Ini masa transisi. Pertama sekolah yang membuka, yang kedua adalah mudik belum diupdate Pak. Karena masalah inilah seperti disampaikan Pak Kadis tadi, banyak siswa-siswa kita yang tidak bisa kami usulkan karena nama mereka tidak ada dalam Poliba. Misalnya begini, anak kelas 1 dia sudah masuk sekolah, tapi Dapodik nama beliau belum ada, belum tersentuh. Kemudian anak kelas akhir, anak kelas 6 SD, anak kelas 3 SMP dan kelas 3 SMA SMK juga banyak yang tidak ada nama lagi dan mudik karena dianggap sudah lulus. Maka karena itu banyak memang pemulir-pemulir yang tidak bisa kami akomodir. Nanti kita lihat buktinya. Dan setiap beasiswa dari kami selalu kami sebar formulir. Dalam formulir ini jelas ada nama HP yang kami minta dan ada nama penanggung jawabnya. Kenapa demikian? Kami tidak mau ini bermasalah. Yang masih bermasalah banyak beredar formulir karena dia menaik kecil, misalnya menaik Marisa, dibuka formulir kami. Katanya kita ada beasiswa dari HMD, diisi oleh masyarakat. Ternyata formulirnya tidak sampai kami Pak. Itu ada kejadian begitu Pak Edo. Karena disebutkan untuk kepentingan politik, baik untuk kepentingan politik naik jadi calon kecil maupun calon-calon lainnya tidak sampai ke kami, sehingga kalau formulir kami jelas di bawah ini ada nama penanggung jawabnya. Misalnya beasiswa ini masuk ke kami setelah kami bagi kuota, dari Pak Irus, di sini ada tulisannya Pak Irus Mahya Hajah Asmawati. Tujuannya apa? Ketika ada masalah dengan ini, kami tahu siapa yang harus menghubungi. Jelas penanggung jawabannya, bukan asal-asal bagi formulir. Dan semua nomor HP yang ada di sini sudah kami rekap. Bagi siswa yang kurang beruntung, semuanya sudah kami SMS. Karena Bapak Ibu mohon maaf tidak bisa kami usulkan karena ini alasannya. Semuanya sudah kami SMS agar mereka tidak kecewa di akhir. Lebih baik dia tahu dari awal. Dan bagi yang dapat juga dari SMS. Ada masuk SMS ya? Ada, itu dari kita. Jadi berarti membuktikan bahwa semua formulir yang masuk ke kami sudah kami periksa, bukan kami tebak-tebak. Oke? Selanjutnya, ada beberapa usulan Bapak Ibu yang ditolak. Yang ditolak bukan salah sekolah, bukan salah kami, dan bukan salah dinas. Ini banyak yang keliru. Tadi sekilas sudah sampaikan oleh Pak Kadis. Ini mungkin secara rinci akan saya sampaikan. Pertama, usulan Bapak Ibu ditolak. Usulan Bapak Ibu ditolak
karena ada kesalahan pada dapodik. Dapodik ini adalah data pokok pendidikan siswa. Yang buat memang sekolah, tapi berdasarkan formulir usia yang diisi sendiri oleh bapak ibu sewaktu anak bapak ibu masuk sekolah. Ada kan? Waktu anak-anak masuk sekolah kan isi formulir bu. Itu harus penuh pak. Kalau enggak saya nanti akan kita lihat kesalahan-kesalahannya. Dan dapodik itu tidak boleh kosong. Oleh pihak sekolah selalu harus diisi penuh dapodiknya. Ini buktinya. Pertama, dalam dapodik ada kesalahan nama. Kesalahan nama siswa ini juga banyak ditemui. Misalnya kesalahan nama siswa ini namanya Muhammad Iqbal. Di dapodik ditulis N Iqbal, tapi di dalam akte kelahiran itu Muhammad Iqbal beda. Atau di sana dibuat Moh Iqbal, di akte Muhammad Iqbal, sehingga oleh dapodik dianggap nama itu tidak valid ibu, karena dokumen yang ibu berikan dengan formulir usia yang ibu isi itu berbeda. Jelas? Selanjutnya ada lagi tanggal lahir, tahun lahir dan bulan lahir yang tidak valid. Ini juga ada di akte tanggalnya sekian, di formulir usia tanggalnya sekian. Ketika dianalisa dianggap data tidak valid. Kemudian ada lagi yang salah nama orang tua, padahal dia tinggal serumah. Ini banyak ini. Adiknya tidak dapat beasiswa, abangnya dapat. Abangnya kelas 3 SD, adiknya kelas 1 SD. Yang memasukkan sekolah ibunya. Abangnya itu juga ibunya masukkan, adiknya juga ibunya masukkan. Tapi kenapa adiknya tidak dapat, abangnya dapat? Banyak kejadian. Atau seperti bapak kades tadi, di SD dia dapat, masuk ke SMP dia tidak dapat. Padahal yang isi data dapodik ibunya juga pernah sebutkan. Jawabannya ada kesalahan ini. Misalnya begini, abangnya yang kelas 3 SD, sewaktu abangnya masuk sekolah 3 tahun yang lalu, ibu sama bapaknya memang baru pulang bersantai, pulang berliburan, lagi ceritanya pak. Sehingga sewaktu besoknya masukkan anaknya ke sekolah, kan isi buku dapodik, dapodik ditanya nama orang tua, nama ayah, nama suami saya buat bagus sekali, nama ibunya juga ditulis bagus dan lengkap. Tapi sewaktu adiknya kelas 1 SD dari masuk sekolah, ayah sama ibunya juga lengkap pak di rumah. Ketika mereka di rumah dikasih formulir dapodik, dilihat ya nama orang tua, nama ayah, apa yang di sini? Ini malam yang paling saya, karena nama ayah tidak ditulis itu, sehingga data tidak lengkap. Atau ada lagi tidak ditulis dua-duanya, hanya ditulis nama siswa. Oleh operator di sekolah, operator dapodik di sekolah tetap harus mengisi nama lengkap. Contohnya isian begini pak. Misalnya nama anak Budi, si Budi nama anaknya. Karena di formulir dapodik nama ibunya tidak ada, nama ayahnya tidak ada, operator sekolah menulis begini, tidak salah. Ditulisnya anak namanya Budi, nama ibu Budi, nama ayah Budi. Gitu pak. Jadi data itulah yang membuat katanya nama orang tua yang salah. Jelas? Kemudian kenapa orang kaya dapat, orang miskin tidak dapat? Ada seorang anak ketika kita lihat ayahnya kerja satu tahun. Kadang-kadang hari ini ke laut, besok ada yang minta ke gunung juga ikut gunung. Kemudian ke sawah juga bisa. Ada yang minta pajak kelapa juga dia pajak kelapa. Ibunya seorang guru puji pakai. Miskin kan jelas. Tapi kenapa dia dapat? Sementara ada satu anak anggota DPR dapat, ayahnya DPR lah, ataupun anak PNS dapat. Betul? Kenapa?
Mungkin karena kami Demokrat kemarin. Tidak, ini tidak ada hubungan